Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, untuk pembelajaran laundry kali ini kita akan bahas tentang prosedur pencucian. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kompetensi dasarnya adalah 3.6 memahami pencucian dan 4.6 melaksanakan pencucian. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video tentang pencucian, siswa dapat menjelaskan tentang prosedur pencucian. Sekarang, mari kita belajar tentang prosedur pencucian. Siapa sih yang tidak tahu tentang pencucian? Pasti semuanya tahu ya. Yang dimaksud dengan pencucian itu sendiri adalah proses menghilangkan kotoran dan noda sehingga pakaian bebas dari kotor, bau, dan kuman, sehingga pakaian tersebut bisa awet atau tidak cepat rusak. Nah, untuk proses pencucian itu ada yang disebut dengan laundry dan ada yang disebut dengan dry cleaning. Pengertian laundry itu sendiri adalah proses pencucian dengan menggunakan air dan deterjen yang biasanya menggunakan mesin cuci. Namun untuk teknologi laundry yang canggih, mesin sudah diatur dengan komputerisasi terkait jumlah putaran dan bantingan di dalam mesin cuci sesuai jenis pakaiannya sehingga pakaian terhindar dari kerusakan. Sedangkan dry cleaning adalah proses pencucian yang menggunakan bahan kimia, biasanya yang dikenal dengan PCE solvent, tanpa melibatkan air atau deterjen seperti pada laundry. Mengenai jenis cucian, ada dua, yaitu house laundry dan guest laundry. House laundry adalah segala macam cucian milik hotel yang terdiri dari 1. Linen supplies yang digunakan oleh housekeeping department atau floor section, antara lain berupa sheets, pillowcase, blanket, basket, bed pad, bed cover, curtain, dan towel. 2. Linen supplies yang digunakan food and beverage department seperti tablecloth, molton, napkin, placemat atau traymat, apron, table skirting, green velvet, glass towel, dan kitchen towel. 3. Uniform milik seluruh karyawan hotel. Cucian ini sering disebut non-revenue producing works karena tidak menghasilkan uang secara langsung, tetapi merupakan sarana pendukung pelayanan terhadap tamu atau guest hotel service. Guest laundry adalah cucian yang berasal dari para tamu, seperti tamu yang menginap di hotel tersebut atau inside guest. Kemudian, tamu yang menginap di hotel lain atau outside guest. Guest laundry disebut sebagai revenue producing works karena dapat menghasilkan uang secara langsung. Lanjut ke tahap pencucian guest laundry. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, checking. Yang kedua, marking.
Yang ketiga, sorting. Yang keempat, pre-washing, yang terdiri dari spot removing dan soaking. Yang kelima, washing, yang terdiri atas washing itu sendiri, rinsing, dan extracting. Kemudian yang keenam adalah drying. Sekarang kita lihat checking. Apa sih checking itu? Checking adalah proses pemeriksaan pakaian yang meliputi pemeriksaan keadaan pakaian dan saku pakaian. Untuk keadaan pakaian yang diperiksa mungkin ada robek pada baju, kemudian resleting celana yang rusak atau macet. Kalau saku pakaian yang diperiksa seperti apakah ada barang di dalam saku tersebut. Lalu mencatat semua identitas pakaian di Guest Laundry Book yang berupa tabel, di mana tabel tersebut berisi tentang nomor, hari dan tanggal, nama tamu, nomor kamar, keterangan pakaian yang meliputi jenis, warna, motif, ukuran, kemudian jumlah per item, dan keterangan. Pekerjaan checking ini dilakukan oleh petugas yang disebut dengan laundry checker. Berikutnya adalah proses marking. Marking adalah proses penanda pada pakaian agar tidak tertukar antara tamu yang satu dengan tamu yang lain. Proses marking ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu secara manual, bisa dengan menggunakan tag gun, atau dengan menggunakan mesin penanda, disebut juga dengan marking mesin. Apa sih yang harus diperhatikan dalam proses marking itu? Yang harus diperhatikan dalam proses marking atau penandaan adalah yang pertama, harus membuat identitas nama dan nomor kamar tamu pada pita yang akan disematkan pada pakaian tamu. Yang kedua, dalam pemasangan tanda juga harus diperhatikan letaknya. Bisa disematkan di kerah atau pada kerah pakaian dan disangkut-pautkan pada lubang kancing pakaian. Fungsinya apa? Agar tidak merusak bahan atau kain atau bagian-bagian dari pakaian karena bekas proses marking. Oke, lanjut tentang sorting. Sorting adalah proses pemisahan pakaian untuk mempermudah saat pencucian. Sebelum melakukan sorting, yang harus kita perhatikan adalah 1. Karakteristik tekstil, 2. Kategori warna tekstil, dan 3. Tingkat pengotoran. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu karakteristik tekstil. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari pada semester sebelumnya.
Berdasarkan bahan bakunya, tekstil ada 3 macam. Yang pertama, berasal dari alam yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua, berasal dari bahan baku tambang. Yang ketiga, berasal dari campuran sintetis dan alam. Mari kita bahas tentang karakteristik tekstil yang bahan bakunya berasal dari alam, yaitu berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Yang berasal dari tumbuhan yaitu serat kain yang terbuat dari serat tumbuhan seperti kapas, kapuk, serat kayu, dan serat tumbuhan lainnya. Tekstil berbahan tumbuhan ini kita kenal dengan nama katun atau rayon, dengan karakteristik seratnya yang kuat, menyerap air, dan tahan terhadap suhu yang panas, namun kurang mampu menahan bahan kimia terlalu lama. Sedangkan yang berasal dari hewan yaitu serat kain terbuat dari hewan yang berupa bulu hewan, kulit hewan, maupun air liur hewan. Tekstil ini umumnya kita kenal dengan wool, kulit, dan sutra. Karakteristik kain berbahan dari hewan ini memiliki kesamaan dengan kain berbahan tumbuhan. Hanya saja, kain ini tidak tahan dengan suhu yang panas. Karakteristik tekstil yang bahan bakunya berasal dari sintetis, yaitu tekstil yang terbuat dari hasil tambang berupa biji plastik yang disebut dengan polimer. Tekstil berserat sintetis ini dikenal dengan nama kain polyester. Sedangkan karakteristik kain ini yaitu hangat atau panas, tidak menyerap air, dan tidak mudah kusut, dengan warna yang cerah namun tidak tahan terhadap suhu yang panas. Karakteristik tekstil yang bahan bakunya berupa campuran dari alam dan sintetis, yaitu tekstil yang memadukan kebaikan karakteristik dari keduanya, sehingga menghasilkan jenis kain yang bagus namun lebih murah dengan sifat perpaduan keduanya. Sedangkan mengenai kategori warna tekstil ada 3 macam, yaitu yang pertama warna putih, yang kedua warna cerah atau terang, yang ketiga warna gelap. Warna putih yaitu untuk warna kain yang benar-benar keseluruhannya berwarna putih tanpa ada warna lain. Warna cerah atau terang yaitu untuk warna kain yang cerah seperti kuning, pink, biru muda, hijau muda, dan seterusnya. Warna gelap yaitu untuk warna kain yang gelap seperti hitam, coklat, merah tua, biru tua, hijau tua, dan seterusnya. Berdasarkan tingkat pengotoran, ada 3 macam, yaitu light soil, medium soil, dan heavy soil. Light soil yaitu tingkat pengotoran rendah yang bisa kita analisa dengan ketentuan tidak nampak kotor tapi berbau. Medium soil yaitu tingkat pengotoran sedang berupa kotoran terlihat
namun bisa dibersihkan dengan bahan pembersih deterjen, seperti kotoran pada leher atau kerah pakaian, saku atau pinggang celana, dan lipatan bawah celana panjang. Kemudian heavy soil, yaitu tingkat pengotoran berat yang dalam pembersihannya memerlukan bahan pembersih khusus. Contohnya noda pakaian, bisa noda sisa makanan atau minuman, atau noda dari bahan kimia. Kemudian lanjut pre-washing, yaitu proses pengurangan tingkat pengotoran dari heavy soil dan medium soil menjadi light soil. Yaitu proses pencucian sebelum melaksanakan washing setelah pakaian dipisahkan. Pre-washing ini bisa berupa 1. Spot removing, 2. Soaking. Spot removing yaitu proses penghilangan noda pada pakaian dengan tingkat pengotoran heavy soil. Proses spot removing ini bisa dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat spot removing mesin dengan bahan pembersih yang disesuaikan dengan jenis noda yang menempel pada pakaian. Kemudian soaking, yaitu proses pengurangan tingkat pengotoran dengan cara direndam. Hal ini dilakukan dengan tingkat pengotoran sedang atau medium soil. Proses washing. Proses washing adalah tahapan pencucian setelah pre-washing di mana pakaian sudah dalam kondisi light soil. Proses washing terdiri dari washing itu sendiri, rinsing, dan extracting. Proses pembersihan pakaian dari tingkat light soil menjadi clean, yaitu dengan memperhatikan 1. Suhu air, 2. Bahan pembersih, dan 3. Alat atau mesin pencuci. Kemudian rinsing. Rinsing yaitu proses pembilasan setelah proses washing dengan beberapa kali pembilasan. Umumnya 3 sampai dengan 5 kali pembilasan tergantung jenis tekstil yang dicuci. Pembilasan pertama biasanya dibilas dengan air bersih untuk menghanyutkan deterjen pada pakaian. Pembilasan kedua menggunakan bahan pembersih sour, yaitu penetralisir sisa deterjen yang masih melekat pada pakaian. Pembilasan ketiga, pembilasan dengan menggunakan softener yang berfungsi melembutkan serat kain. Selanjutnya adalah proses extracting. Extracting atau pemerasan adalah proses untuk mengurangi kadar air pada pakaian dari basah menjadi lembab. Kadar air yang baik sebelum proses pengeringan adalah 5%. Proses extracting bisa menggunakan ekstraktor mesin. Yang terakhir adalah proses drying, yaitu proses pengeringan yang dapat dilakukan dengan cara manual dan makinal. Proses pengeringan sangat
tergantung dengan jenis kain. Secara manual, yaitu dengan bantuan sinar matahari dengan diangin-anginkan. Sedangkan secara makinal, yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan drying mesin.